Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Oke, senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Saya ada tentu karena anugerah daripada Tuhan dan kebaikan Bapak Gembala Yohanes Gunawan. Gitu ya. Yang mempercayakan saya untuk sampaikan isi hati Tuhan. Mari saya tidak memperpanjang kata. Ada satu judul khotbah yang saya persiapkan. Hati-hati dengan hatimu. Kenapa? Sebab hatimu itu akan menentukan berkatmu. Hatimu itu akan menentukan masa depanmu. Ya, ada banyak kepercayaan di luar dari yang kita percayai, tapi kita orang Kristen percaya pada Alkitab bahwa masa depan kita, berkat kita, hari-hari yang akan kita jalani itu ditentukan satu aja, yaitu oleh hati saudara dan hati saya. Yang lain percaya bahwa rezeki, masa depan, perjalanan hidup itu ditentukan oleh hari tanggal kelahirannya atau tahun kelahirannya, yaitu sio gitu. Sio mu apa? Ya, beberapa suka siobak dan sioke gitu ya. Orang Jawa percaya pada Nogodino. Ingat Nogodino bukan Nogosari. Nogosari makanan. Orang percaya bahwa hari depannya, nasibnya, takdirnya, perjalanan hidupnya ditentukan oleh hal-hal yang seperti itu. Kalau itu terjadi menurut saya rasanya tidak fair. Sebab dulu kita lahir dalam dunia tidak pernah disuruh milih oleh Tuhan. Tidak pernah suruh ngisi Google Form juga oleh Tuhan. Tahu-tahu kita lahir gitu. Nggak pernah ada. Jadi kalau kita ditentukan hidup kita karena hari tanggal kelahiran menurut saya tidak fair. Dan Tuhan tidak adil dan bijaksana. Apalagi ada yang percaya bahwa masa depannya ditentukan oleh tempat tinggalnya. Maka beberapa orang sangat ribet, jelimet, detail beli rumah. Ya, madepe, sudutnya, pintunya, jendelanya, gitu, pagernya, macam-macam yang ditentukan. Kita orang Kristen simpel, sederhana, tuku sing murah, gede, gitu. Cocok ya. Tapi saya tidak bahas itu. Alkitab mengajar bahwa hati kita lah yang menentukan hari depan kita, masa depan berkat kita. Mari kita akan buktikan Amsal pasal yang keempat ayat 23 dari 3 terjemahan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dengan saya TB2 Bahasa Indonesia Sehari-Hari dan Syelabir. Mari jemaat dengan keras bersama dengan saya yang harus mengikuti live streaming di rumah juga. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Bis 2, 3. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu yang menentukan jalan hidupmu. Jadi hatimu, hati saya menentukan jalan hidup kita. Hari esok, minggu depan, tahun-tahun menjelang sampai selesainya hidup kita, itu ditentukan oleh hati yang kita pilih untuk kita hidupi dalam hidup ini. Satu lagi Syelabir, mari lebih keras lagi. 2, 3. Jagalah hatimu melebihi semua yang bisa dijaga, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata waspada diterangkan, mari kita jaga hati kita lebih dari apa-apa yang selama ini kau jaga dengan baik. Beberapa orang jaga dengan baik keamanan rumahnya. Jadi kalau mau beranjak tidur diperiksa. Ya, gembok pagar halaman depan. Pintu depan, pintu garasi, kerendel-kerendel diperiksa. Lalu jendela kiri, kanan, muka, belakang, periksa. Lalu dia tidur, belum 5 menit. Koyo emang sing sebelah kiri mburi, dorong tak periksa. Ya. Tangi lagi dia, pergi lagi ke belakang, lalu ditelok, oh wis tibai. Lalu dia tidur lagi, belum kesirep eleng lagi. Jok-jok garasi mang dorong tak delok, jadi ia pergi ke garasi, delok maneh. Belum tidur lagi, tangi lagi. Jangan-jangan pintu dapur belum dikunci. Kalau itu Anda pergi ke psikiater, dokter jiwa. Enggak, tapi ada orang-orang gitu loh. Menjaga keamanan lebih dari yang lain. Hatimu mesti dijaga lebih dari itu. Yang lain menjaga itu anaknya. Saya kenal seseorang, anaknya lompat. Ya 19, 17, lalu muncul lagi 1. Dan hari ini anak ini sudah mau mendekati masuk kuliah. Sepanjang sekolah, mamai melok sekolah. Bayang no. Bukan masuk di kelas, ya cangkruk ning arepe sekolah gitu. Piro tahun itu, TK, sampai sekarang menjelang kuliah. Dan orang pikir selesai, enggak juga.
Jadi dia mau kuliah akale ono ae. Jadi dia datangi kampus, saya lihat di kampus ini kok nggak ada kantin. Jadi boleh nggak saya buka kantin ada di sini. Jadi dia mau jadi tante kantin, saudara. Demi menjaga anaknya. Kalau ada orang seperti itu, kata Alkitab, dari semua yang kau bisa jaga dengan hatimu, mesti dijaga melampaui itu. Jadi penting sekali hati kita, karena hati kita menentukan jalan hidup kita. Yang jadi persoalan malam ini saya mau bahas, repotnya hati kita ini, ya selalu pasti ada gangguannya. Sebab saudara dan saya adalah makhluk sosial. Kita berinteraksi, kita berhubungan, ya lalu kita kerjasama, mulai dari rumah, suami istri, orang tua anak, anak orang tua, dengan pembantu. Sudah melok kita 35 tahun, wange lelek dikandani. Suruh ngiri nganan dia. Suruh nganan, ngiri dia. Itu pembantu lek kesowen itu ya segitu ndablek. Dia omongi gak kena, jengkel lah kita. Hatimu mesti dijaga gitu. Apalagi ya, sekolah, kuliah, bekerja. Ya, kita melok bos itu, cuacine pol. Gak ono benderi uang, diseneni terus aku iki. Nah, hatimu mesti dijaga. Belum lagi konflik-konflik dengan tetangga sebelah kiri, bencek nopol wong. Ya, parkir selalu diomongnya ojo nang ngarepe pagarku, parkir nang ngarepe pagarku terus. Golek gara-gara. Nah, hatimu mesti dijaga. Jadi artinya maksud saya gini, dalam kita berinteraksi, ya tidak menutup kemungkinan hati kita kesenggol. Hati kita kebeler, itu bahasa saya. Hati kita dilukai, hati kita dikecewakan, hati kita disakiti. Kata Alkitab, kita mesti jaga hati kita dari semua hal-hal yang membuat itu dari hati kita selalu, ya bahasa saya, diuji. Dan karena itu malam ini Tuhan ingatkan sebelum panjang tahun 25 akan kita selesaikan. Kalau engkau ingin hari-harimu baik, jaga hatimu. Sebab hatimu yang baik akan menentukan masa depan dan harimu yang baik itu. Yang percaya, beri tepuk tangan. Kemuliaan bagi Allah kita. Itu malam ini saya hanya mengajak kita menjadikan Alkitab, menjadikan firman yang saya sampaikan sebagai cermin, sebagai kaca. Next lagi, jadi miliki hati yang bebas. Bebas dari apa? Dari hal-hal yang nanti Alkitab yang saya baca berulang-ulang menemukan hal ini. Bahaya apabila orang tidak bebas tentang hal ini. Ya boleh dikata penyakit hati, hati yang gak baik, kita mesti bebas. Apa itu? Yang pertama, yaitu iri hati. Apa yang pertama? Ya iri hati. Dan ini bahaya kata Alkitab. Amsal 14 ayat 30. Dari dua terjemahan. TB2, 3. Bahasa Indonesia sehari-hari dan terjemahan sederhana Indonesia. Mari jemaat dengan saya dengan suara keras. 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Bahasa Indonesia sehari-hari. Hati yang tenang menyehatkan badan. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Terjemahan sederhana Indonesia lebih keras lagi. 2, 3. Hati yang tenang membuat tubuh sehat. Tetapi hati yang penuh iri seperti penyakit membusukkan tulang. Jadi iri hati adalah hal yang berbahaya. Iri hati adalah hal yang harus kita singkirkan. Hati saudara dan hati saya punya hati yang legowo, hati yang besar. Jangan ada yang namanya iri hati. Next lagi. Iri hati adalah perasaan tidak puas dengan keberhasilan orang lain, kebahagiaan orang lain. Orang lain itu bisa adikmu. Ya, orang lain itu bisa kodemu, ya. Orang lain itu bisa temenmu yang baru masuk, ya. Sok-sokan gitu ya. Tapi karirnya melejit, ya. Dan perusahaan cinta sama dia. Dan saudara, sing wis lama itu kudu kate digua-gua ya. Taruh divisi itu, taruh divisi sana, dan Anda sudah kroso-kroso. Ya aku mendekati tua, kate digua ambil perusahaan. Iri hati. Jangan ada pada hatimu. Next lagi. Iri hati pada orang lain. Ini semua katakan. Tidak akan pernah menambahi apa yang telah kita miliki. Malah itu akan menggerogotinya. Jangan dipikir karena orang lain duwe iki duwe iku. Lalu Anda iri. Lalu yang dia duwe pindah ke tempatmu. Rakiro. Nggak ada. Semakin kau iri hati pada siapapun. Justru akan menggerogoti dan mengurangi
apa yang kau punya, kata Alkitab. Enggak akan ada menambah. Karena kau iri hati lalu pindah. Harta orang yang kau iri itu pindah ke tempatmu. Nggak kira. Malah bahaya, orang iri hati itu bisa kalap, bisa gelap mata. Bisa melakukan hal-hal yang jahat dalam hidupnya. Ambil contoh dalam Alkitab. Ada Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kenapa mereka berbuat jahat? Dari kata ini, iri hati. Ya memang kalau ditarik benang merahnya, golek salah-salah, ya mungkin salah bapak Yakub. Tapi Yakub juga tidak belajar dari bapak ibunya, Ishak dan Ribka. Yang pilih kasih, mamanya cinta sama dia, papanya cinta sama saudara kembarnya Esau. Dan kita tahu kemudian pecah ini keluarga. Tapi Yakub tidak berubah. Dia punya anak karena lahir dari Lea dari Ribka istri yang paling dicintai, Yusuf. Jadi Yusuf ini dimanja luar biasa. Saudara-saudara dikon ngangon medus, Yusuf suruh di rumah diam aja. Jadi prince, jadi pangeran. Koko itu kok kelambi nih PGS sampai Pasar Turi. Yusuf dikasih pakaian dengan brand-brand bermerek terkenal. Gitu. Karena katanya jubah Yusuf maha indah. Kakak-kakaknya itu asal aja, iri hatilah kakaknya. Yang lebih lagi membuat mereka iri hati. Mimpinya itu sombong ya Ram. Tadi malam aku mimpi ada 12 berkas gandum. Berkas gandumku tegak berdiri. Berkas kalian sujud menyembah sama saya. Kemelinti arek cilik gitu. Kurang ajar omongannya, gak enak gitu. Ya pasti kakak-kakaknya begitu mangkel gitu. Lain waktu tidak berhenti, mimpi lagi. Satu kali aku lihat 12 bintang. Dan ada bulan dan matahari lagi. Lalu 12 bintang itu yang 11 punya kalian sujud menyembah sama bintang saya. Bulan dan matahari juga. Apa-apa jadi moring-moring. Seki aja tambah lama tambah kurang ajar. Gitu. Ya, omongan ini gak enak gitu. Iri hati. Kakak-kakaknya Anda tahu. Lalu satu kali niat ikhtiar. Yusuf datang dengan niat baik. Karena membawa rantang untuk kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya ngomong begini. Pateni. Ya betul baca Alkitab. Kakaknya sudah putuskan bunuh aja. Bukan disingkirkan loh, bukan disiksa. Keputusan mereka sudah bulat, bunuh saja. Bahaya, iri hati bahaya. Untung masih ada kakak Ruben. Yang katakan apa untungnya. Kita menumpahkan darah saudara kita. Tapi akhirnya dibuang loh, dijual jadi budak. Karena apa? Iri hati. Bayangkan, bukan orang lain, bukan tetangga, bukan musuh. Saudaranya. Perbuatan jahat itu muncul dari iri hati. Next lagi. Maka ini kata Alkitab Yakobus 3:16. Mari jemaat dengan saya kita baca dengan suara keras. 2, 3. Selama kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu ya nggak tahu hidup saudara ada yang kacau enggak, jangan-jangan. Dan kamu bisa melakukan kejahatan apa saja. Orang yang iri hati itu hidupnya kacau. Saya nggak tahu. Ya saya mau periksa hati saya. Kita periksa kehidupan kita. Anda periksa hati saudara, periksa hidupmu. Hidupmu kok kacau. Jok, bukan saya. Jangan-jangan. Ya, mungkin ada iri hati yang kita simpan malam ini. Pulang dari tempat ini. Kita bebaskan hati kita. Enggak ada yang namanya iri hati. Bersyukurlah dan puaslah dengan pemeliharaan Tuhan. Bersyukurlah dan puaslah dengan porsi dan takaran yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara dan hidup saya. Jangan ada iri hati. Yang pertama itu. Yang kedua adalah sakit hati. Apa yang kedua? Ya sakit hati. Mari kita baca. Agak menjadi saudara kembar. Hampir sama antara sakit hati dan iri hati. Dan Alkitab menjadikan satu akibatnya. Mari kita baca Ayub 5 ayat 2, 3. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal ditewaskan oleh iri hati. TMV itu terjemahan Malay version. Jadi bahasa Malaysia ini, Melayu.
2, 3. Orang bodoh mati karena sakit hati, orang bebal mati karena iri hati. Yang terakhir adalah firman Allah yang hidup, lebih keras, 2, 3. Orang bodoh mati karena kejengkelan, orang dungu binasa karena iri hati. Sakit hati adalah perasaan sedih, kesal, mendalam yang tertanam dalam pikiran bawah sadar seseorang. Sakit hati dapat disebabkan oleh peristiwa menyedihkan, menggoncang di masa lalu, menciptakan trauma. Sakit hati dapat berdampak negatif pada seseorang seperti, ya ini kata psikologi, ketakutan, tersiksa, dan dampak negatif yang lain. Sakit hati adalah, next lagi, sakit hati adalah luka batin yang dalam dan punya daya rusak yang serius atas hidup ini. Alkitab mengingatkan kita untuk tidak membiarkan sakit hati menguasai pikiran dan tindakan. Oh, next lagi, menguasai pikiran. Ya, oh, betul itu ya. Sakit hati. Alkitab mengingatkan kita untuk tidak membiarkan sakit hati menguasai pikiran dan tindakan kita. Next lagi. Sebaliknya, kita harus mencari penyembuhan dan memaafkan. Orang bijak tidak membiarkan sakit hati menghancurkan hidup mereka. Sama seperti iri hati, sakit hati bahaya. Kalau saya mau ambil contoh di dalam Alkitab, sakit hati itu Raja Saul. Yang disakiti hati itu bukan orang lain loh, anak mantu. Yang disakiti hati itu panglima perangnya. Yang disakiti hati itu penyelamat bangsanya. Karena pernah 40 hari mereka ditantang oleh orang Filistin. Kau lihat, nggak ada yang berani maju. Tapi anak muda yang namanya Daud ini penyelamat dari kelangsungan berjalannya kerajaan Israel dan kepemimpinan Saul. Tapi satu kali Saul ini sakit hati. Sakit hatinya sebenarnya sepele. Setiap kali pulang perang, Daud itu disambut oleh gadis-gadis Israel. Dinyanyikan lagi. Dan nyanyiannya sing gak enak. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Waduh, seneng Saul, bangga. Tapi kelanjutannya ini sih tidak enak. Ya. Tahu kelanjutannya? Ubur-ubur ikan lele. Oh, bukan itu. Kelanjutannya ini tidak enak, saudara. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, loro hati ini Saul. Mokong ini arek-arek ini. Dianggap bahwa aku biar ini perang cuman ewonan. Ini mantu perang. Puluhan ribu yang dikalahkan. Lebih sakit hati lagi yang nyambut gadis-gadis Israel. Daud lewat, seko, saat durungi jalan, kita selfie dulu. Gitu. Dijai selfie ambil gadis-gadis Israel. Zamannya Saul, nono selfie-selfiean. Jadi sakit hatilah Saul. Dan kita tahu karena sakit hati itu dimanapun Daud berada, dikejar dan ikhtiar dibunuh. Dan itu akhirnya merusak karirnya, merusak kelangsungan pemerintahan yang ada. Karena apa? Sakit hati. Saya nggak tahu sakit hati bisa terjadi dalam hidup kita. Dulu orang ngemis ambil aku, jaluk tolong, nyembah, mari ditolongi. Betul kata pepatah Jawa, ditolong. Kelihatan dari wajah-wajah yang sudah kena bendung ini. Jangan sakit hati, ya wes lah, mau diapain? Ya wes lah. Kau cari orangnya juga nggak ada, gitu ya. Kau ceritakan juga tidak mengubah keadaan. Saya heran kadang-kadang ada tante cerita sakit hatinya pada seseorang, yaitu dia noleng jaluk, nangis pak, nyembah, raiso mangan, rembes, rombeng, gembel gitu. Mari tak tulungi, kok ayo soke, aku tidak, hilang kabeh gitu. Cerita menggebu-gebu. Kapan tante? Lah baru dia kaget. Kapan ya? Oh biyen sinyoku sik kecilik, saiki wis anak cilik maneh lho bayang. Bayangno, Saudara. Loro ati lho. Puluhan tahun. Ceritanya kok kayak tak pikir wingi kejadiannya, Saudara. Karena ceritanya itu wanget itu, panas membara. Menggebu-gebu. Lalu tanya, kapan tante kejadiannya? Baru kaget dia. Dan aku biyen cilik saiki anak cilik maneh lho bayangno. Bayangno, Saudara. Wis dadi mak sik loro ati ya, Saudara. Mari kita bebaskan sakit hati. Karena sakit hati saya ingat teman saya waktu reuni, dia cerita, dia sakit hati. Cuman yang menurut saya lucu, karena dia tidak bisa ngomong R gitu. Jadi dia ngomong bolak-balik, dia ngomong lolo hatiku.
Gitu. Loro, iya lolo. Gitu. Jadi malam ini yang lolo hati, Anda mesti bebaskan. Coba tolak kiri, tolak kanan. Awakmu lolo hati enggak? Lolo hati. Lolo hati. Kata Alkitab bahaya. Orang sakit hati. Itu berbahaya. Anda mesti bebaskan hatimu. Iya. Karena manusia itu bisa terluka kadang hal-hal begini. Saya kalau mau bicara pemimpin itu sakit hati. Waduh. Enggak memimpin sampai sekarang saya. Ada banyak orang menusuk dari belakang, ngomong dari belakang. Ya di depan-depan magem gitu. Diemburi celometan. Gitu. Jemaat saya di sini enggak. Gitu. Tapi yo kerasan aja jadi jemaatku. Heran enggak? Heran. Kerasan aja jadi jemaatku. Tapi memelai. Saudara. Ya sudah saya mesti mengasihi orang-orang yang begini. Gitu. Ya kan? Mau dia mana? Maksud diusir. Gitu. Saya nggak pernah jadi gembala 32 tahun ngomong, yang nggak senang sama saya, keluar pergi. Nggak pernah. Loh ya sungguhan, golek jiwa angel. Ngejel angel, bawa pikir saudara. Saya heran kadang ada jemaat pendeta gitu. Yang nggak senang sama saya, silakan pergi. Loh, nyengkri sungguhan. Jadi aja pergi-pergi, walaupun nggak senang ya Pak Gun nih gini aja. Tetap aja di sini saudara. Hatinya Pak Gun bodoh aku angel golek jiwa kok Gun sungguhan. Angel golek jiwa. Apa mana mari pandemi iki angel golek jiwa. Sungguhan angel. Jadi ya wis lah, orang mau ngomong apa sama saya selalu punya prinsip dari dulu. Jadi gembala itu telinganya mesti kandel. Raine mesti tipis gitu. Ojo diwalik. Saya ketemu pendeta-pendeta raine kuandel. Kupingnya tipis, tersinggung aja. Ngamuk opo. Ojo jadi pendeta itu sudah dari namanya wis diomongi boksu. Tahu boksu? Ditaboki ora oleh nesu kok Gun. Jangan. Itu boksu. Oh ya awal saya jadi pendeta kenal Pak Paul Maleki, tahu kenal. Nah, itu Pak Paul Maleki itu yang ngajari saya. Gideon, awakmu jadi pendeta itu ono bahasa Chinese. Apa? Om Paul, boksu gitu. Oh iya. Ono artinya itu, apa artinya? Ditaboki ora oleh nesu gitu. Ya wes, jadi saya jalani 32 tahun. Taboki kiri kanan jarno karepmu wis. Sak karep-karepmu. Sing penting kalau awakmu jadi jemaatku wis jarno wis. Sakit hati, orang nuruti sakit hati itu udah selesai. Anda mesti bebaskan hatimu, besar hati. Jangan sakit hati. Ya. Kadang orang itu tanpa alasan, loro hati ambil orang. Kok heran? Kadang heran, saya juga heran. Pak Gem, wih ono wong lo. Benci ambil awakmu pegel. Ya aku ya udah tahu hubungan sama dia. Utangnya udah tahu. Sudah. Ngepek dunia ini gak tahu. Iya tapi orangnya mau wangkel ngamuk-ngamuk. Dia terus, embo karo. Lah ya aneh juga. Ya jarno sakar karepmu gitu. Aku duwe salah, aku tak datang minta maaf kalau aku pernah merugikan dia. Ya, tapi kadang-kadang banyak orang gitu loh. Berhubungan sama saya nggak pernah, kenal juga nggak pernah. Tapi teman-teman juga ngomong, kenal wong iku ah. Ya tahu saya. Oh itu lah omong Pak sama saya tentang Pak Gem welek loh. Loh kok iso aku tidak tahu nyalai deh. Kok iso? Ya kadang-kadang orang memang gitulah. Cuma saya berharap saudara jangan gitulah. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Walaupun memang manusia natur kita ini memang gitu. Jujur kan, kadang-kadang kita ketemu orang, kenal enggak. Cuma kadang kita ini sudah underestimate asumsi. Kok enggak enak no wong iki. Padahal kenal enggak loh. Ada yang seperti itu enggak usah angkat tangan. Kadang kita ndelok raine enggak seneng. Padahal enggak kenal loh. Enggak kenal padahal. Enggak boleh kita orang Kristen, mesti jaga hati kita. Karena satu kali ada polisi suka jaga di pos. Minta maaf kalau ada Pak polisi di sini, ini cuma guyon. Ada orang yang suka keluar dari jalan ini, seret gitu. Prit, kata polisi. Kamu tak tilang. Apa? Tadi kamu menggok ini kan mengurangi kecepatan. Kamu ngerem, lampu belakangmu mati, tilang. Gitu. Ya wis ada peraturan nih, kelengkapan kendaraan tidak lengkap, tilang. Selang beberapa hari dia lewat situ lagi, prit, kata polisi. Apa Pak? Spionmu mek situ, tilang, mesti loro spion. Iya betul juga. Gitu. Jadi hati-hati. Satu kali dia jalan situ lagi, prit, kaget dia.
Loh kok saya enggak apa-apa? Itu loh helmmu Kari. Oh iya juga. Keburu-buru helmnya Kari. Jadi diperit. Lampu mati, spion enggak ada, helm Kari. Satu kali dia sudah hati-hati pakai helm, spionnya dilengkapi, semua dilengkapi. Lewat lagi ketemu polisi yang prit. Diperiksa. Tutup pentilmu depan, gak ono. Tilang. Karena ada itu kelengkapan kendaraan tidak lengkap, ditilang dia. Jadi dia sudah hati-hati, kabeh. Jadi mau berangkat dicek remnya, lightingnya dicek gitu. Kabeh dicek, semua berangkat. Jalan dia, pikir aman. Ketemu polisi, prit. Tilang kamu. Apa? Sepeda motormu Honda, jaketmu Yamaha. Gitu. Tilang. Pokoknya tilang. Polisi berkuasa kok, tilang. Waduh heran juga dia. Dia ada peraturan nih. Tilang pokoknya. Gak cocok. Sepeda motor Honda, jaketnya Yamaha. Tilang. Gitu. Jadi ditilang dia. Heran dia. Iya betul. Jadi lain kali tadi periksa kabeh. Lalu sepeda motornya dicocoknya Honda, jaketnya Honda gitu ya. Dia berangkat. Ketemu polisi yang sama. Prit lagi, tilang. Apa? Ket biyen aku gak seneng delok noraimu iki. Jadi asalnya ya mek iki tok jane wis itu tok tadi asalnya. Asalnya itu. Aku ndak seneng delok noraimu. Jadi mari kita bebaskan hati kita. Punya hati yang baik pada banyak orang. Kita jaga hati kita. Kayak Yesus itu diserang kiri kanan. Dia apa-apakan, dia tetap mencintai dan mengasihi orang-orang yang ada pada zaman di mana dia tinggal dan hidup. Dan mari kita punya hati yang sama, jangan sakit hati. Yang pertama tadi apa? Iri hati. Yang kedua sakit hati. Yang ketiga tawar hati. Apa yang ketiga? Iya, tawar hati. Pasal 24 ayat 10 dari Amsal. Katakan demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. TB2 katakan, jika engkau patah semangat pada masa kesesakan, betapa kecilnya kekuatanmu. Anda pikir tawar hati hal yang lumrah biasa? Enggak. Alkitab anggap ini hal yang serius yang harus kita benahi. Jangan kehilangan yang namanya semangat, antusias, gairah. Makanya Alkitab biarkan rohmu menyala-nyala. Kerajinanmu jangan kendor. Karena tawar hati. Hal yang serius bahaya. Next lagi. Tawar hati adalah kondisi seseorang kehilangan semangat. Kurang antusias. Tidak mau lagi berusaha. Melanjutkan pekerjaan bahkan hidup yang ia jalani. Kawat itu. Kalau orang kehilangan semangat. Bahaya. Lama-lama pegak urip. Iya kan? Tidak mau menjalani hidup kan wegak urip. Next lagi. Tawar hati juga bisa diartikan sebagai sikap apatis. Jadi gak peduli sudah. Mati rasa. Bocap gitu ya. Betul ya? Bocap. Tidak ada motivasi. Antusiasme tidak ada. Sikap tawar hati dapat mencapai taraf selanjutnya. Bahaya, frustasi, perasaan kecewa. Atau jamban akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Next lagi. Tawar hati adalah ketidakberdayaan, keputusasaan ketika menghadapi kesulitan. Next lagi. Alkitab mengajarkan kita untuk tetap kuat dan percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan. Ya, beri tepuk tangan. Kenapa semangat ini penting? Loh ya, saya teringat Ulangan 138. Apa itu Pak Ulangan 138? Ketika Musa harus mati dan digantikan kepemimpinannya kepada budaknya, bujangnya, asistennya, pembantunya, Yosua. Dan ngomong begini, persiapkan itu Yosua. Saya pikir begini, ajari dia ilmu manajemen. Karena akan dia menangani jutaan orang Israel. Ajari dia ilmu sumber daya manusia. Gitu. Ajari dia ilmu accounting. So akan menangani keuangan. Ajari dia ilmu kepemimpinan, karena dia akan memimpin. Yang lebih penting, ajari dia strategi perang. Karena dia akan perang dan perang. Enggak loh. Tuhan itu cuma ngomong begini, kamu akan digantikan kepemimpinan oleh Yosua. Siapkan dia. Dan the only one. Beri dia semangat. Hanya itu. Baca nanti di rumah. Ulangan 138. Bukan ilmu-ilmu. Bukan teori-teori. Enggak. Kata Tuhan, kasih dia semangat.
Dan memang Yosua ketika ganti Musa, dia ngukur dirinya, sopo aku Tuhan, sopo Musa. Musa yang begitu hebat gagal, apatah lagi saya. Musa itu anaknya putri Firaun. Jadi dalam tingkat tertentu kalau ada eksiden kasus, bisa jadi Musa adalah Raja Firaun. Kalau yang di atas-atas dibunuh, kena pembantian, kena kudeta. Musa bisa jadi, karena dia dipersiapkan. Pendidikan, ya fasilitas, segala sesuatu itu setingkat. Ya bukan setingkat, ya memang begitu, dia adalah calon Raja Mesir. Dan Musa yang sudah begitu aja gagal memimpin orang Israel. Apalah tak lagi saya. Makanya kitab Yosua katakan jangan kecil hati, jangan tawar, jangan kecut hatimu. Dan satu hal yang Tuhan mau diberikan kepada dia, semangat. Masih semangat. Oh luar biasa ini semangat. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah. Iya. Karena banyak orang kadang-kadang ada semangat. Gitu. Ya apa cik kabari bojomu? Waduh sembuh pak. Enggak, enggak. Carno. Sabar cik, berdoa aja. Enggak wis. Wegah. Gitu. Itu jemaat saya di sini enggak. Tetap sabarlah, nanti satu kali berubah. Berubah apa nih? Itu 17 tahun pak. Ya Pak Gem enggak ngerasakno. Lah aku yang ngerasakno. Sudah kehilangan semangat dia, tawar hati. Wis doa noai. Waduh, enggak kurang-kurang doa. Ben malam enggak doai. Malah aku jengkel kapan hari enggak tak tumpangi tangan, tak tumpangi sikilku. Karena enggak berubah-ubah. Wis enggak. Patah semangat. Ibu-ibu Anda mesti tetap semangat. Tahun ini siapa tahu Tuhan akan pulihkan hati suamimu. Iya. Ada orang tua patah semangat doa no anak. Ya apa anakmu itu? Jarno wis tuwek wis karep-karep dhewe. Ilang-ilangan anak siji gitu. Karena anak limo. Kayak anakmu mek siji ya apa saudara? Loro hatimu nanti. Jangan sakit hati. Jangan patah semangat, jangan tawar hati. Tetap berharap. Ya waktu kita bukan waktu Tuhan. Ada banyak orang gitu. Apalagi setelah pandemi ini ada banyak orang yang saya lihat kurang gairah. Ya apa kok enggak usaha lagi? Waduh Pak Gem. Itu usaha waktu pandemi hancur. Setelah pandemi aku ngerentes peng piro peng papat hancur lagi gitu. Jadi wis gak nyambut gawe wis. Gak mangan opo sembuh gitu. Loh. Enggak, sekarang sing kerja istriku. Ternyata istriku punya karunia terpendam. Gitu. Ternyata dia ciamik lihai. Gitu. Saiki ekonomi keluarga ditopang sama dia. Dia yang kerja. Hasilnya lebih gede toko hasilku. Lah awakmu kerja apa? Mobile Legend. Gitu. Loh gawat jadi. Masih ada yang suka Mobile Legend. Ya gak apa-apa sih asal Anda bekerja gitu loh. Anda gak kerja sini, gue kerja bojone Mobile Legend. Patah semangat. Saya berharap malam ini yang letih lesu, tidak berdaya, patah semangat, tetap semangat. Melayani juga begitu, ada banyak orang melayani. Enggak lagi. Saya kenal, kok gue lama. Dulu kesaksian yang paling tak eling, dodol asu. Gitu. Saya kenal sejak muda, beliau sudah pelayanan, sudah hebat, sudah jadi gembala. Ya, tapi ada banyak orang yang dulu bersama-sama dengan saya. Lebih maju dari saya, lebih hebat dari saya. Saya ketemu saya, kok dari mana? Dari tadi. Loh, enggak enak, omongannya enggak enak. Dari mana? Dari tadi. Enggak enak wes. Dulu, dari mana? Pelayanan gitu ya. Dari mana? Khotbah gitu. Sekarang ada banyak orang, toko ndi kok? Ya toko mang gitu. Toko mang ya apa? Itu patah semangat. Apatis. Lihat sistem gereja, lihat sistem kepemimpinan. Ya oknum pendeta, macam-macam lah. Lalu orang tawar hati. Malam ini, kalau engkau dulu pelayanan dan menyala menggebu, minta api Tuhan lagi untuk menyala menggebu, melayani Tuhan. So, saya percaya lewat pandemi kalau kita masih hidup, ada banyak orang yang hidup lewat pandemi. Itu artinya kalau Tuhan mau ngomong sama kita, sama saya, Gideon, sik durung mari. Ada banyak kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Coba toli kiri kanan, sing urip-urip ngomong, sik durung mari gitu. Dorong mari. Makanya jangan patah semangat, jangan tawar hati. Saya lihat ada banyak orang tawar hati, hatinya dingin. Terus gak pelayanan, enggak apa.
apatis. Pelayanan mana? Gak wis, lalu cerita wis. Apalagi periode ini, Tuhan percaya saya jadi ketua BPD, GBI Jawa Timur. Saya lihat ada banyak. Nah, sekarang BPP verifikasi data Gogun, seluruh Indonesia. Bali akan mendilit 120 pejabat pendeta PDM, PDP. Jakarta 700. Ya Jawa Timur untuk 100 lah. Tapi ya wakil, 1. Bayang 1. Karena GB ini Jawa Timur dari dulu unik. Surabaya BPD sendiri lebih dari Surabaya atau Jawa Timur itu di minus Surabaya itu Jawa Timur. Saya didaulat menjadi ketua BPD-nya. Kemarin BPP datang lalu kita verifikasi data, kita tanya orang kepada orang ketua perwil, kita tanya. Wadah sing banyak sing tidak jelas. Ono sing jelas tapi wongi ono gereja di gak ono, bayangno. Kok iso gak ono? Wis didol, bayangno. Didol gereja. Awat ya gereja didol. Ada banyak orang tawar hati. Jadi malam ini saya nggak tahu kekecewaan macam apa yang pernah kau alami. Tetaplah semangat dan terus semangat melayani Tuhan sampai akhir umur hidup kita. Beri tepuk tangan. Kemudian bagi. Iri hati, sakit hati, tawar hati. Wesa, mandek kah? Lali aku, ya apa ini? Bisa khotbah di mana-mana hari ini 30 menit gitu. Cuman karena susul menyusul khotbahnya, ono kebaktian mana gitu. Karena saya diundang sama Sheni katanya, ini ibadah sore terakhir, tidak ada lagi gitu. Jadi terus ya. Masih kurang 20 poin lagi saudara. Iri hati, lalu apa tadi? Sakit hati, tawar hati. Yang keempat, panas hati. Apa yang keempat? Panas hati. Amsal 37 ayat 8. Mari bersama kita baca dengan semangat. 2, 3. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa pada kejahatan. Satu lagi bis, 2, 3. Jangan marah dan panas hati, itu hanya membawa celaka. Next lagi, panas hati adalah amarah yang membara. Alkitab mengingatkan kita untuk mengendalikan emosi. Dan tidak membiarkan amarah menguasai kita. Karena buah roh yang akhir katakan penguasaan diri. Ada sabar. Marah hanya akan membawa kita pada tindakan yang merugikan. Sebagai gantinya kita harus berusaha memaafkan dan menjaga hati yang damai. Kemarin TikTok saya nyantol ada seorang ibu dikerubung bakar-bakar dan ini diskusi ilmiah. Dan sepotong TikTok itu ngomong begini, sejak pandemi saya amati apakah orang intelek, orang nggak berpendidikan, dari orang-orang kelas bawah sampai profesor, doktor. Atasnya profesor, doktor lagi apa? Kabulator, bocor gitu. Sekarang ini gampang tersulut, ngamuk, emosi. Orang-orang mau orang apa aja, gampang ngamuk kata dia. Waktu saya dengar itu, loh, jok aku bisa loh gitu. Kan penting koreksi diri kan, jangan-jangan. Karena menurut dia sejak pandemi ada banyak orang gampang ngamuk. Itu buktinya di TikTok di embong gelut ayo orang kekeran. Untuk hal sepele, hal tidak perlu. Tunjuk-tunjukan gitu. Bayang. Semoga itu bukan jemaat. Tapi jalanan itu memang memancing emosi kita. Saya dari muda itu suka nyetir, sampai sekarang juga nyetir. Kemana-mana, diundang ke Jawa Tengah juga saya setir sendiri dengan istri saya. Nyetir, suka. Nah, embong itu suka memicu emosi. Gitu. Gampang emosi. Minta maaf yang suka naik motor. Ya. Zamanku biar numpak motor dia di pinggir ngono. Saya numpak motor di tengah. Di bel-bel mendelik ini. Motor zaman sekarang ini heran gitu. Pas keliru jalan di bel dia mau ngamuk mendelik. Itu biasa saya juga kadang-kadang emosi, panas hati. Apalagi ada mobil-mobil gak gelem kalah. Ketika saya panas hati, remi istri saya. Wis ojo diterusin ojo bayar. Engkau jojo jemaat kita gitu. Nah, itu saya adem gitu sama dia. Ya jojo jemaat gitu ya. Cuma karena saya emosi istri saya ojo jemaat gitu. Kadang-kadang saya tetap emosi. Ya perlu dikandani gue jemaat gitu. Kadang-kadang saya emosi juga itu emosi. Tapi kalau dia sudah ngomong jangan itu jemaat loh.
Ya, apalagi kalau di Surabaya, jangan-jangan itu jemaat sing sering dengar kamu khotbah gitu. Kadang-kadang saya di GM, di CW, di PTC, orang guyu-guyu gitu. Saya yang guyu-guyu gitu. Istri saya tanya, "Sopo iku?" "Embu, aku gak roh." Ya tak anggap orang yang gak saudara-saudara ini kan. Ketemu saya itu guyu-guyu gitu. Aku gak roh, gak roh. Iya kan? Tadi pagi saya khotbah di barat, jadi kadang gak roh itu. Ketemu di mall wong guyu-guyu. Jadi kalau istri saya ngomong, ojo jemaat. Ya betul juga. Jadi saya sudah adem gitu. Cuman kemarin saya setuju juga itu dengan joke itu. Memang karunia istri itu luar biasa. Kalau ada suami emosi, istri itu suka membuat emosi suami jadi tenang. Gitu. Ya kayak itu istri saya. Tenangku, sabarku, ojoku. Gitu. Tenang saya. Cuman kata joke itu, heran juga itu karunia istri-istri. Suami di rumah tenang-tenang, emosi gara-gara dia. Loh, guyu-guyu ya. Bojone anak-anak nonton bola, tenang kan, tenang di rumah. Emosi gara-gara istrinya. Ya, suamine nganu hobine ya, melihara ikan diteloki. Suaminya kan tenang, iso emosi gara-gara istrinya. Itu istri di sana, di sini enggak. Jadi joke itu tak pikir, ya ono bener. Jadi saya baca joke itu yang guyu juga. Itu karunia istri itu kalau suami emosi dibuat tenang. Tapi karunia yang lain, suami tenang digawe emosi gara-gara dia. Bapak-bapak guyu-guyu tapi gak wani. Karena menurut survei, hampir semua pria itu takut sama istrinya. Gitu. Sajane bukan takut, males gegeran. Gitu. Loh, yes kata saya. Wah, makanya Gus Dur itu pernah bikin guyonan, kata Gus Dur. Satu kali orang ada di pintu surga. Lalu ada dua pintunya. Suami takut istri. Lalu di situ suami tidak takut istri. Kata Gus Dur, Anda tahu? Ngantri panjang sadaya. Tulisan yang pertama, suami takut istri. Gitu. Jadi pria-pria antri masuk surga pada pintu suami takut istri. Tiba-tiba ada pria nyelonong baru mati. Kluk, 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 kluk. Lalu dia jalan, suami tidak takut istri. Gitu. Waduh, sing situ tadi. Ciamik kok, hebat mas. Wih, jempolan awal. Beberapa jempol, ciamik awal. Lalu kemudian, opo rahasia nih? Gitu. Dia tetap jalan nih. Dia omong, opo rahasia nih? Dia ngomong, aku mlebu kene, dikongkon bojoku. Lah itu mati pisan bojoku. Ya sudahlah, nasibnya suami-suami lah mencintai istrinya. Bukan takut istri, mencintai istrinya. Sampai di mana tadi? Panas hati. Gitu. Saya berharap pulang ibu-ibu aja panas hati. Yang pertama, iri hati. Yang kedua, sakit hati. Yang ketiga, tawar hati. Yang keempat, panas hati. Wis, yang terakhir, tinggi hati. Apa yang terakhir? Ya, mari kita baca ini ayat-ayat terakhir. Mari saya undang teman-teman yang melayani musik pujian bisa maju ke depan. Amsal 16 ayat 5 dan Amsal 16 ayat 18. Bersama kita baca 2, 3. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. 18. Kecongkaan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Mundur. Pasal 16 ayat 5 tadi ada kalimat sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Kita percaya setiap kata, setiap kalimat, ya dan amin. Firman Allah, kekuatannya ya dan amin. Tapi kalau ada kata-kata di Alkitab, kasih kata sungguh, itu Tuhan suruh kita kasih perhatian. Very serius. Kalau ada kalimat sungguh-sungguh, very, very seriously. Jadi kata Tuhan tentang orang yang tinggi hati, orang yang sombong, kekejian di mata Tuhan. Dan dikasih kalimat sama Tuhan, sungguh ia tidak akan luput daripada hukuman. Makanya kitab Yakobus katakan, kitab Petrus katakan, Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Tuhan berseberangan dengan orang-orang yang tinggi hati. Tinggi hati adalah penyakit yang merusak. Tinggi hati adalah sikap sombong atau angkuh yang suka
memandang rendah orang lain. Orang yang tinggi hati cenderung. Ini ada beberapa kriteria. Dengan cepat saya baca, menghargai diri sendiri secara berlebihan. Ya pede bolehlah, percaya diri boleh. Tapi kebablasan bahaya. Gitu. Tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Nah ini bahaya juga. Jangan merasa kau punya umur, punya pengalaman. Ya biasanya kadang orang yang lebih rendah dari kita, umurnya, pengalamannya, hidupnya. Tapi siapa tahu Tuhan pakai dia untuk kasih nasihat pada kita. Dengar, kalau memang ya kenapa enggak? Menolak kebenaran, suka memuji diri sendiri, merendahkan, meremehkan orang lain. Suka mencela dan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Mudah terbawa emosi. Malam ini Tuhan ingin semua janji yang Ia janjikan dalam hidup kita tergenapi. Karena janjinya bukan rancangannya kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan, damai sejahtera. Jalan yang Tuhan rancangkan atas hidup saudara dan saya bukan turun, kata Alkitab, naik, tetap naik dan terus naik. Dan Tuhan ingin pada hati yang bersih. Yang pertama bebas dari iri hati, yang kedua bebas dari sakit hati, tawar hati, panas hati, dan tinggi hati. Dan izinkan firman-Nya mengkoreksi hati saya dan hati saudara. Karena Tuhan sangat rindu hidup saudara. Sungguh diberkati, masa depanmu baik, jalan hidupmu baik. Dan semua yang kau alami dalam hidup baik, baik, dan terus adalah baik. Dan itu ditentukan oleh isi hati saudara dan isi hati saya. Mari kita